Oke, tapi nggak apa-apa. Maksudnya setiap orang kan juga berhak bermimpi. Cuman maksudnya gini loh, kadang kan kayak kita istirahat udah kurang, tapi kita pengen mencoba dengan cara menghibur diri kita juga. Sebenarnya itu penting gak sih sebenarnya kesehatan mental gitu kayak gitu. Padahal kan secara fisik itu kan pasti kan berpengaruh banget dan bertubuh kita gitu kan. Menurut lu gimana? Tuh jadi memperburuk sih jujur. Soalnya kan di LinkedIn semua orang happy nih, semua orang kayaknya sukses gitu ya. Kuliah di Jerman, Belanda, terus dan lain-lain gitu. Terus di Instagram semua orang happy. Dan itu justru bikin aku malah overthinking dan malah udah nggak bisa tidur, tambah overthinking. Jadi capek banget gitu kalau setiap hari harus kayak gitu terus. Iya nggak sih teman-teman? Setuju, setuju, Benar-benar setuju. banget sih. Apalagi LinkedIn ya, sekarang tuh kayaknya orang mencari validasi di sana. Jadi kayak baru naik jabatan dikit langsung ganti LinkedIn-nya, kayak baru pindah kerja langsung ganti LinkedIn-nya. Kayak anak-anak muda sekarang, ya maksudnya termasuk mungkin kita-kita juga gitu ya. Kadang ngerasa kayaknya memang perlu untuk sedikit show off biar orang tahu posisi kita di mana sekarang. Mungkin hal-hal yang kayak gitu juga sebenarnya bikin kita apa ya, terlalu overthinking buat hal-hal yang sebenarnya nggak butuh gitu ya. Sebenarnya kita nggak butuh validasi orang kok gitu. Termasuk di sosial media gitu. Nah, salah satunya yang bikin gue juga males sebenarnya di Instagram itu sih. Dulunya yang gue aktif banget di Instagram, bentar-bentar story, bentar story gitu ya. Sekarang tuh kayak jadi males aja gitu ya. Memang orang jadinya nggak tahu lah jatuhnya mau pamer atau apa gitu. Tapi memang Instagram, LinkedIn tuh buka nggak jadi safe place gue lagi atau untuk mencari hiburan gitu. Bener-bener makanya kalau buka itu bukan buka TikTok gitu ya. Yang udah capek kerja kita seharian, akhirnya kalau buka TikTok tuh kayak menghibur banget gitu loh. Gitu aja sih sebenarnya. Memang bikin overthinking hal-hal yang berbau sosmed. Kayak kadang-kadang kita kayaknya memang butuh detox sosmed deh. Iya, tapi kayaknya emang dari kita tuh sebenarnya overthinking kita tuh lebih bisa dikontrol sama kita sendiri nggak sih? Kayak oke nih kita udah tahu nih Instagram, oh kayaknya nggak gue banget nih gitu. Kita ya udah kita pindah ke platform mana gitu. Itu kita bisa atasin sendiri gitu. Cuma memang kadang kita kayak butuh butuh kayak butuh temen gitu untuk kayak gue males banget nih ngelihat sosmed kayak gitu. Biasanya kan orang-orang sosmed kan kayak bukan yang nggak ada kerjaan ya, kayak emang lagi nganggur atau sebenarnya buat bikin kita ngantuk, tapi nggak bikin kita ngantuk, malah kita jadi begadang terus gitu. Nah, kalau dari kalian sendiri nih, kalau gue kan untuk ngatasin sendiri itu ya gue pindah ke platform lain gitu ya. Gue nggak suka ngeliat Instagram misalkan. Tapi kalau dari kalian sendiri, gimana cara buat ngilangin negatif thinking kalian atau ngerasa kesepian gitu? Karena kan kalau kesepian ini mungkin adalah faktor kita jadi lihat sosmed lagi, balik lagi gitu. Atau enggak kita untuk ngurangin candu stok sosmed gitu. Gimana kalau dari teman-teman produser? Oke, kalau sih ya pertama kalau ngindari kesepian khusus ya cari pacar sih ya. Itu udah Emang butuh menjawab ya ayang. sih. Emang udah pasti menjawab gitu. Karena gini loh, secara pribadi gue 4 tahun aja tuh ibaratnya memang setiap hari ya ketika lu kerasa kesepian pasti ada orang itu yang akan lengkapin hari lu gitu loh. Even dia tuh kadang nggak cocok sama lu, tapi maksud gue pasti kan ada satu momen lu merasa bahwa dia yang paling lu butuhkan gitu loh, kehadirannya gitu buat support semangat lu khususnya kan gitu loh. Apalagi kalau lagi kerja capek segala macem, nah lu cuma butuh dia kayak uh, semangat ya kerjanya kayak gitu, at least yang hal-hal kecil kayak gitu kan bikin lo jadi beda harinya kan. Terus kalau apalagi kalau udah malam lo overthinking segala macem, apalagi kalau dia juga sama-sama relate sama masalah kita, mungkin dia juga punya masalah yang sama, mungkin kita bakal ngobrol gitu loh. Jadi lebih ada temen ngobrolnya di sana. Dan kalau emang udah ditinggal kalau udah ditinggal tidur sama pacar, mungkin lebih kayak kita main game dan berkumpul sama gitu loh, kayak mungkin main game bersama tuh kan ibarat sama cerita. Mungkin ada temen gue juga sempat tahun lalu tuh kayak nemenin dia buka jam sahur gitu loh. Jadi kita main game dulu gitu loh. Jadi kadang memperluas koneksi juga penting lewat main game kayak gitu juga. Ternyata gue punya kenalan banyak loh, kayak ada temen gue yang jadi fotografer, ada temen gue yang jadi uh, chef gitu di macam-macam restoran hotel di Indonesia yang terkenal gitu loh. Jadi kadang hal-hal kayak gitu membuat gue jadi mengurangi hal-hal negatif yang ada di pikiran gue gitu loh. Meskipun
jujur aja ya, itu nggak akan bisa menghilangkan semuanya, tapi akan kembali lagi ketika lo selesai sama kegiatan tersebut. Dan ketika kita bridging baru mau ke tidur terlelap kan, pasti kan ada satu momen kayak 10 menit sampai 5 menit kita kayak pikiran kosong kan, tiba-tiba kepikiran itu lagi gitu kan. Cuma maksud gue at least kita berusaha untuk mencegah hal itu semua gitu sih. Iya benar. Tapi sebelum ngobrol ke teman-teman yang lain, mungkin kita dengerin dulu kali ya masukannya dari Ibu Astrid. Kira-kira ada nggak sih cara-cara dari Ibu Astrid untuk mengurangi negative thinking, kesepian gitu gimana cara ngurangin faktor negatifnya? Hai, saya Dr. Anda Astrid Regina Sapii, psikolog klinis dan CEO Dear Astrid. Obrolan takjil hari ini ngebahas nggak tidur sampai sahur karena faktor negative thinking, kesepian, FOMO atau candu stok sosmed. Nah, saya ada cara termudah dan efektif untuk mengurangi faktor negatif tersebut. Dan cara termudah serta efektif itu sebetulnya berkaitan dengan makna dari bulan Ramadan. Ini adalah bulan penuh rahmat. Dan kita sebagai muslim dan muslimah, sebagai orang Islam, diharapkan untuk lebih fokus kepada hal-hal yang berkaitan dengan ibadah dan mengendalikan semua yang namanya nafsu. Nah, oleh karena itu, supaya mudah dan efektif, begitu akan memasuki masa Ramadan, teman-teman siapkan dirinya untuk masa ini tidak ada stalking sosmed, tidak ada pikiran-pikiran negatif, tidak ada FOMO. Jadi, kendalikan dirinya untuk hanya fokus kepada masa Ramadan. Lalu waktunya diisi apa? Banyak loh kalau sebagai orang Islam, Anda bisa zikir, Anda bisa sholat khusus, Anda bisa baca Al-Quran. Katakan sekarang misalnya yang lagi ngetren, baca 1 juz 1 hari. Supaya nggak bosen, bacanya bareng teman-teman. Katakan misalnya surah yang pertama Al-Baqarah yang panjang itu misalnya ya. Baca hari ini setelah subuh misalnya ya, baca 5 orang. 1 orang baca 5 ayat. Gak baca 5 ayat lagi gantian gitu kan. Maka akan selesai 1 juz. Nah kalau udah selesai itu pasti capek, pasti ngantuk. Dan pasti nanti selesai sahur, lalu udah selesai taraweh dan sholat malam, pasti tidurnya nyenyak sekali karena seharian diisi sama kegiatan-kegiatan ibadah. Nah, jadi jawabannya apa? Lakukanlah ibadah sesuai dengan harapan dan makna dari bulan Ramadan yang penuh rahmat. Oke, kita lanjut lagi nih. Kalau dari Risti, Ellen, Kanzia, ada nggak cara ngurangin negative thinking atau kesepian? Karena menurut gue ya, kesepian itu malah kita rame nih, kita punya pacar, kita punya teman banyak, kita punya keluarga lengkap lah gitu kan. Maksudnya kita nggak ngekos gitu, kita rame-rame lah gitu sama keluarga. Tapi masih aja nih tetap ngerasa kesepian. Nah kalau dari kalian itu sendiri gimana cara ngurangin faktor negatif yang kayaknya kita perlu, sebenarnya kita bisa gitu. Kalau gue sendiri sih sebenarnya ya selain ngobrol ya sama orang rumah gitu ya, maksudnya kayaknya justru gue ngerasa ketika gue main handphone, main HP terlalu lama, buka sosmed terlalu lama, disitu gue ngerasa alone sih, gitu. Jadi kalau gue sih sebenarnya cari kesibukan aja ya, misalnya kayak nonton drama, kayak nonton apapun itu yang merah-merah itu loh. Setuju. Bisa ada gitu kan, nonton gitu, kadang kan ada sesuatu film yang mungkin relate sama kita, di situ gue ngerasa oh ternyata bukan gue doang ya di dunia ini yang ngerasain hal yang sama seperti itu. Dari sana juga gue bisa belajar gitu. Paling enggak kalau sekarang sih gue lagi belajar untuk baca buku ya, karena gue agak males baca buku, kadang juga dengerin podcast. Tapi karena sehari-hari udah dengerin podcast, jadi kalau malam-malam dengerin podcast lagi tuh agak overwhelmed gitu. Ya, cuma cari hiburan yang tapi tetap relate sama kita sih sebenarnya. Kayaknya menyibukkan diri aja sih sebenarnya. Intinya gitu. Berarti Kellen nggak pernah relate nih. Soalnya kalau aku install dating apps sih jujur. Dating apps tuh ada happy hour-nya. Aku rasa kalau bulan puasa tuh jam 12 sampai jam 3 pagi emang. Oh my god, lu pakai dating apps kan? Pakai. Terus, oh my god. Paling kesepian itu adalah kalau udah match tapi nggak chatan. Ini buat kamu yang kalau match tapi nggak chatan, semoga nyari takjil selalu kehabisan kolak semua. Lah, itu koleksi doang dia, ngoleksi. Itu makanya koleksi itu kesepian match gitu ya. Tapi emang kalau aku sendiri itu satu cara sih. Terus cara kedua tuh bener kayak kata Kak Fandi, aku lebih akhirnya main ke game lagi. Dan karena memang
di game pun kan pasti ada teman-teman game yang kita kenal misalnya atau kayak kenal dari game dan sebaliknya. Jadi menurutku itu satu cara untuk ingat kalau oh ya ternyata aku nggak sendirian amat sih gitu. Kalau Karisi gimana? Kalau aku biasanya, kalau lagi ngerasa sendiri, itu biasanya aku telepon teman-teman aku. Jadi kita lebih ke sharing kayak hari ini tuh ngapain aja, apa aja yang dilaluin kayak gitu sih. Itu salah satu cara gimana ngerasa aku nggak kesepian itu adalah aku berpikir kalau aku tuh punya teman buat cerita selain orang-orang rumah ya, kayak gitu. Main sama kucing gak sih, Risti? Itu sih pasti. Punya peliharaan kayaknya bikin gak kesepian ya. Nah, Apalagi itu kalau juga. love language-nya quality touch ya, physical touch ya. Kalau love language-nya physical touch, Hmm. itu bisa tuh dielus-elus kucingnya kayak gitu. Kalau lagi marah lu jambak-jambak tuh kucing berarti. Salah. Tapi by the way, fun fact aja ya, kayak misalkan lu punya peliharaan di rumah, itu kadang ketika lu emosi, dia tuh punya feeling banget pasti sama lu kalau lu deket sama tersebut ya, atau peliharaan tersebut ya. Kayak gue pernah ada satu momen di mana kayak gue lagi down banget ya, gue as a man gitu, gue nangis gitu ya. Dia ngerti gitu gue sedih, khususnya anjing gue tuh langsung nyamperin gue gitu loh. Kadang kita tuh kesel emosi, tapi ketika dia minta dielus aja tuh kayak ini muka anjing ya, tapi gue bukan anjing ya. Muka anjing ini tangannya depan muka gue, dia kayak nyundul tangan gue gitu loh. Itu kayak maksud gue tuh jadi like kayak dia berusaha nenangin gue dengan cara dia sendiri gitu loh. Itu keuntungan punya peliharaan juga sih. Jadi buat gue ngerasa kalau lu pengeluarin emosi ataupun pengen kontrol emosi lu, lebih baik lu belajarlah untuk memelihara peliharaan sih gitu sih. Betul. Setuju banget. Dia kasih Gue juga comfort kayak ya gitu. buat lu ya, berarti. Betul. Ini kalau kucing enggak ya, Risti? Ya, Kucing kalau mah kucing, jadi kalau kebalikan kucing emang majikan. nggak sengerti anjing yang kayak bakal nyamperin lo kayak gitu ya. Tapi kayak kalau kucing gue tuh, kalau gue lagi sedih atau lagi marah tuh bisa dipeluk lah apa enggaknya. Kayak gitu. Lu peluknya maksa Iya. apa enggak nih? Kalau dia nyogok-ogokan juga kan nggak Masa enak. gue apa? Gak mungkin. Eko ini recording berapa lama lagi nih? Udah bentar lagi udah azan nih kayaknya nih. Udah banyak anak kecil lewat depan rumah. Yuk. Bener-bener. Kita kayaknya perlu nyiapin buka puasa kita hari ini apa. Ya udah kalau gitu pendengar Anyaman Jiwa kita udahan dulu. Untuk teman-teman boleh nih kita siap-siapin dulu buka puasanya. Dan Kanzia, Risti, dan buat gue juga kita kayak harus siap-siap untuk buka puasa. Ya kan udah gak sabar. Aduh, tempe udah manggil nih. Aduh, risol udah tersedia nih. Aduh, gak bisa nih. Ayo kan kebab. Kita cari jajanan ya nggak? Ikutan Iya, juga. iya. Bener. Cina mah. Ya udah kalau gitu pendengarannya menjiwa kita balik lagi di minggu depan. Bye bye. Terima kasih all producer. Dah, semuanya. Semangat puasanya. Semangat, jangan lagi.